Selamat berjumpa kembali dengan Gracia Pelo di channel Inyo Manis. Ayo berapologetika. Pemirsa, episode kali ini saya akan membahas apa yang ditulis dalam bukunya Muhammad Ahmad Kalafulo, Al-Quran Bukan Kitab Sejarah. Postingan yang kapan hari direspon umat muslim katanya itu buku kafir, itu tulisan yang menghina Islam. Saya rasa orang-orang yang komen semacam itu dia kaget dan tanpa dia pikir panjang dia asal nuduh bahwa tulisannya Muhammad Ahmad Kalafulo bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah. Dengan seenaknya dituju itu tulisannya orang kafir yang ingin mendiskreditkan Islam. Keliru. Muhammad Ahmad Kalafulo itu orang muslim, cendekiawan muslim, tinggal di Mesir, kuliah di Al-Azhar Kairo. Jadi tolong bagi orang-orang muslim dan para mualaf ataupun orang-orang Kristen yang ingin mempelajari tema-tema yang saya sampaikan dalam postingan-postingan apologetika saya, searching di Google, ketik Muhammad Ahmad Kalafulo, Al-Quran Bukan Kitab Sejarah. Siapa yang jual buku ini secara online? Beli. Dan kalian lihat, penerbit buku itu adalah Paramadina, institusi yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Sebelum Anies Baswedan memimpin, Nurcholish Madjid. Itu buku muslim, bukan karangan Gracia Pelo, bukan karangan orang kafir, bukan. Itu buku murni tulisan orang muslim sendiri. Termasuk buku-buku yang lain, buku-buku fikih, tafsir, dan hadis, itu buku orang Islam sendiri. Kalau Anda kaget atau tidak yakin dengan apa yang saya bacakan, searching di Google, beli secara online. Begitu bukunya datang di rumahmu, kamu buka, kamu baca di halaman yang saya bacakan. Jangan nuduh. Jangan membiasakan kayak begitu. Biasakan melakukan pengujian, check and recheck. Saya membaca jujur apa adanya, memang seperti itu. Itu tulisan-tulisan muslim. Kembali lagi ke masalah yang akan kita bahas kali ini. Di dalam buku Al-Quran Bukan Kitab Sejarah, Muhammad Ahmad Kalafulo dengan jujur mengakui bahwa silsilah Yesus di dalam Al-Quran itu tidak cocok dengan sejarah. Itu suatu kisah yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Dia tulis dengan detail. Saya rangkumkan ya, nanti Anda bisa lihat sendiri foto halaman buku ini pada halaman berapa dan bagaimana Ahmad Kalafulo menjelaskan sampai akhirnya dia mengambil kesimpulan kisah Yesus, keluarga Yesus, silsilah Yesus dalam Al-Quran. Ini contoh kisah yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Nandar, Ustadz S2, SHMH, Tom ngemut buku. Tolong perhatikan apa yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Kalafulo. Garis besarnya seperti ini. Di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim nomor 12, Maryam atau Maria atau Miriam disebut sebagai binti Imron. Maria anaknya Imron. Imron dalam Al-Quran itu sama dengan paralel dengan Amram dalam Alkitab Perjanjian Lama. Surat At-Tahrim mengatakan Maryam anak perempuannya Imron. Oke. Kita lihat ayat berikutnya. Dalam surat Ali Imran 35-36 bahwa istrinya Amram mengandung dan melahirkan anak perempuan dan diberi nama Maryam atau Miriam. Artinya apa? Maryam binti Imran ini anak kandungnya Imran atau anak kandungnya Amram. Kemudian setelah Maria akil balik, dia undiannya dengan anak panah jatuh ke Yusuf. Maryam diasuh sama Yusuf yang sudah dibahas dalam episode yang lalu mengenai proto-evangelium Yakobi. Al-Quran juga mengatakan bahwa Harun adalah saudaranya Musa, menyertai Musa sebagai pembantunya, sebagai wasir. Al-Quran dalam surah Maryam 27-28 mengatakan Maryam saudaranya Harun. Di surah Al-Furqan, Harun saudaranya Musa. Jadi dari sini kita melihat bahwa di dalam Al-Quran Maryam, Harun dan Musa bersaudara. Betul? Nangkep ya? Dan ketiganya ini adalah anaknya Imron, anaknya Amram. Sama dengan catatan Perjanjian Lama. Di surah Al-Qasas diulang lagi bahwa Musa saudara Harun. Lah yang menjadi pertanyaan, kok bisa Maryam, anaknya Amram, anaknya Imron, saudaranya Harun dan saudaranya Musa yang hidup tahun 1500 sebelum Masehi, dikatakan Maria ini ibunya Yesus. Muhammad Ahmad Kalafulo sebagai cendekiawan muslim, orang Arab asli, kuliah S3 di Al-Azhar Kairo, mengatakan ini adalah contoh kisah
kisah dalam Quran yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Karena apa? Bagaimana mungkin Amram orang Lewi atau Imron yang punya anak Harun, Musa dan Maryam anak Imron saudaranya Harun Musa, ini ibunya Yesus, bagaimana mungkin? Muhammad Ahmad Khalafullah jujur bilang tidak mungkin, karena mereka hidup 1570 tahun sebelum Masehi. Masa Maria hamil selama 1500 tahun? Atau jangan-jangan ini mukjizat terbesar, Maria perawan tertua di dunia, perawan yang berumur 1500 tahun. Ini jadi masalah. Orang Muslim ada tafsir Islam memberikan jawaban yang sekenanya. Maria itu saudaranya Harun bukan berarti saudara kandung, tapi semua nabi itu bersaudara. Ini tafsir asal-asalan. Kok dianggap Maria abad pertama, Harun itu 1500 tahun sebelum Masehi dianggap bersaudara karena semua nabi bersaudara. Ini ngawur, ini kacau ini nanti. Kalau ditanya siapakah saudaranya Yahya, yaitu Yahya Pembaptis kalau di dalam Alkitab, saudaranya Yahya adalah Daud. Saudaranya Daud siapa? Saudaranya Daud Sulaiman. Kacau kan? Sulaiman itu anaknya Daud, kok dibilang saudaranya? Hanya karena semua nabi bersaudara. Ini apa-apaan? Ini tafsir yang terlalu dipaksakan dan sudah membuat kronologis sejarah menjadi kacau balau. Siapa saudaranya Adam? Adam saudaranya adalah Musa. Musa saudaranya Yakub. Yakub saudaranya Daud. Daud saudaranya Zakaria. Kan kacau nanti ini. Kalau memang semua nabi bersaudara kan kacau. Muhammad Ahmad Khalafullah, orang Muslim yang jujur, mengakui silsilah dalam Al-Quran ini silsilah yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Oleh karena itu dia menekankan dalam bukunya, untuk melihat Al-Quran jangan dilihat dari ketepatan kronologis, jangan dilihat berdasarkan ketepatan fakta sejarah, karena hal-hal yang bersifat sejarah ini seringkali diabaikan dalam Al-Quran. Namun Muhammad Ahmad Khalafullah percaya, saya mengimani Al-Quran ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah itu mewahyukan Al-Quran, memfirmankan Al-Quran bukan berdasarkan ketepatan sejarah secara kronologis tepat, enggak. Tapi Allah berbicara, mewahyukan firman-Nya dengan cara berpuisi dan bersyair. Sehingga kalau sampai ada kejadian-kejadian dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran tidak pernah terjadi di dalam sejarah, tidak pernah ada, wajar, wong ini syair puisi kok. Kira-kira begitu. Mengenai ini sudah banyak orang apologet Kristen menggunakan fakta bahwa keluarga Yesus itu adalah keluarga Imron. Yesus anaknya Maria, Maria saudaranya Harun, Harun saudaranya Musa, Maria anaknya Imron. Ini anakronisme, tidak sesuai dengan sejarah. Banyak yang ngomong seperti ini. Termasuk Muhammad Ahmad Khalafullah sebagai cendekiawan Muslim mengakui hal ini. Kalau kita berhenti sampai hal ini, hanya ini saja, ini tidak sesuai dengan sejarah, itu hanya sampai tataran logika awal, logika yang sederhana. Orang yang punya nalar pasti tahu, tidak mungkin orang yang terpisah 1500 tahun ini bisa dianggap hidup sejaman, tidak mungkin. Tapi kalau kita hanya berhenti melihat kesenjangan sejarah yang terlalu jauh, kurang enak, kurang mantap. Saya kepo di mana-mana tulisan Yahudi, tulisan Kristen, jarak antara Imron, Maria, saudara Harun, saudara Musa 1500 tahun, tidak pernah sejaman. Dari mana ya kisah tentang bahwa Yesus dan Imron itu jalannya dekat? Kalau berdasarkan Al-Quran, antara Yesus dengan Imron itu cuma antara kakek sama cucu. Yesus anak Maria, Maria anak Imron. Dari mana ya sumber kisah ini, kisah di dalam Al-Quran yang dipercaya sama umat Islam berada? Pasti ada suatu pengaruh sebelum zaman Islam mengenai hal ini.
Setelah saya melakukan penelitian, saya menemukan jawabannya. Saya menduga ada pengaruh dari agama Mani. Agama Mani itu bahasa lainnya Manikenism atau agama Mandean, atau dalam bahasa Islam itu agama Sabi'in. Begitu saya belajar, saya teliti, saya kaget. Kok ada kesamaan dengan agama Mani? Ini bukunya. Buku ini saya dapat beberapa tahun yang lalu pada saat E. Jibril, penerbit buku ini, datang ke Malang. Waktu itu dia datang ke seminari dan sekolah filsafatnya Katolik di Malang. Pasti E. Jibril bawa buku-buku yang bagus. Begitu saya datang ke tempatnya sekolah filsafatnya Katolik, ada standnya E. Jibril, saya lihat buku-bukunya. Begitu saya lihat buku ini, langsung saya ambil. Begitu saya beli, saya baca buku ini, saya tahu. Oh, sumber kisah bahwa Yesus itu masih keluarganya Imron berasal dari ajaran agama Mani. Agama Mani itu apa sih? Agama Mani itu nama orang yang hidup di abad ketiga. Dia dari Iran. Dia mengklaim bahwa Parakletos yang diucapkan Yesus, aku akan mengutus Parakletos. Dia mengatakan Parakletos itu adalah saya. Saya adalah Kataman An-Nabiyya. Saya adalah penutup semua para nabi. Saya adalah Parakletos yang dinubuatkan Yesus. Agama Mani yang muncul di Persia di abad ketiga ini sangat mengidolakan Yesus. Agama Mani percaya ada 11 nabi dan ada 4 nabi terutama. Yesus merupakan salah satu orang dari 4 nabi utama agama Mani. Nabi pertama Zoroaster, kedua Syakyamuni atau Siddhartha Gautama. Nabi ketiga yang terbesar adalah Yesus Kristus anak Maria. Dan yang keempat adalah nabi yang terakhir, penutup semua kenabian, Parakletos yang dinubuatkan Yesus adalah Mani itu sendiri. Pada waktu saya baca buku ini, termasuk saya baca buku kitab sucinya Mani namanya Haran Gawaita, dijelaskan di pasal pertama. Yesus anaknya Maryam. Maryam ibu Yesus anaknya Musa. Dan Musa itu kan anaknya Amram. Nah, kan? Jadi kalau berdasarkan silsilah menurut ajaran agama Mani, Yesus itu buyutnya Imron. Oh, ternyata ajaran yang mengajarkan Yesus itu masih keluarganya Imron yang pernah saya temukan sebelum zamannya Islam, ada di dalam buku Haran Gawaita, di dalam ajaran Mani. Nah, bedanya dengan ajaran dalam Al-Quran apa? Al-Quran merubah posisi Maria anaknya Musa dalam ajaran agama Mani menjadi Maria saudaranya Musa, saudaranya Harun. Disamakan dengan perjanjian lama. Tapi mereka anaknya Imron. Kira-kira begitu. Oh, ternyata sebelum Islam ada, sudah ada agama yang mengajarkan Yesus itu keturunan dan keluarganya Imron. Ini agama yang muncul di abad ketiga. Dan di dalam penjelasan buku ini, agama Mani masuk ke dunia Arab sejak abad ketiga. Dan dia menyebar kemana-mana, bahkan memiliki pengaruh sampai ke Cina. Banyak gua-gua, kuil-kuil, ada gambar Yesus karena agama Mani menyebar ke Cina di abad ke-11. Sampai di Korea, di Cina masuk agama ini. Dari sini saya melihat, saya tahu, Islam bukan agama yang pertama mengajarkan Yesus cucunya Imron, keluarganya Imron. Sebelum Islam, 300 tahun, 400 tahun sebelum Muhammad lahir, agama Mani sudah mengajarkan Yesus keluarganya Imron. Bedanya di sini cucu, di agama Mani ini cicit. Quran mengadakan modifikasi, Maria anaknya Musa digeser naik ke atas menjadi Maria, saudaranya Harun, saudaranya Musa. Maria anaknya Imron. Sehingga bukan lagi Yesus cicitnya Imron, tapi Yesus cucunya Imron. Yang jadi masalah itu begini. Kristen dan Yahudi ini dua agama yang berkonflik. Konflik antara Yahudi dan Kristen ini sampai menumpahkan darah, saling menindas, saling melakukan persekusi. Tapi agama Kristen dan agama Yahudi yang berseteru menuliskan silsilah yang sama. Lukas mencatat silsilah Yesus dari garis Maria. Yesus yang disangka orang anaknya Yusuf, anaknya Eli. Yusuf ini suaminya Maria. Maria itu anaknya Eli. Keturunan Yesus dari garis Maria, itu Injil Lukas. Dan bapak-bapak gereja sudah menyebutkan silsilah Lukas itu silsilah dari Maria. Ini sudah saya bahas pada waktu saya debat dengan Mas O dan Menahem Ali di Universitas Muhammadiyah Gresik. GP 13.1, GP 13 poin kedua, GP 13 poin ketiga. Anda bisa saksikan. Saya tunjukkan data-data bapak-bapak gereja.
mengenai bahwa Injil Lukas itu silsilah dari garisnya Maria. Orang Yahudi yang membenci, yang menolak kekristenan menyebutkan kisah yang sama. Maria pezina itu anak Heli, namanya Eli. Jadi baik Kristen menurut Injil Lukas maupun Yahudi menurut Talmud, semuanya ngomong apa? Anaknya Eli. Itu kalau di dalam Talmud itu Heli. Orang Yahudi dan orang Kristen menulis silsilah yang sama. Sudah buat silsilah Yesus ratusan tahun sebelum Islam hadir. Nah, kok Islam buat silsilah baru yang tidak cocok dengan silsilah abad pertama dari Kristen, tidak cocok dengan silsilah yang ditulis sama Talmud orang Yahudi. Bedanya Talmud sama Kristen apa? Silsilahnya sama, tapi Talmud menuduh Maria ini PSK, pelacur. Ini karena dia benci sama Kristen. Kedua, Maria berhubungan seks zina dengan tentara Romawi. Yesus anak haram. Yesus melakukan mujizat iya, tapi dia itu melakukan sihir. Orang sakit sembuh, buta melihat, orang lumpuh berjalan. Iya betul, tapi itu sihir. Karena Yesus melakukan sihir, Yesus harus digantung, harus disalib. Ada perspektif yang berbeda dari orang Yahudi yang membenci Yesus. Kristen menganggap itu karena kuasa Allah, karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maria lahir karena dia perawan. Bagaimana perawan bisa melahirkan? Itu kuasa Allah. Roh Kudus turun atasmu, engkau akan melahirkan anak laki-laki dan kau beri nama dia Yesus. Ya kan? Meskipun ada dua perspektif yang berbeda antara Yahudi dan Kristen, dua-duanya ngakuin silsilahnya sama. Bapaknya Maria itu Heli. Yahudi sudah nulis silsilah yang sama dengan Kristen. Lah ya kok bisa bikin silsilah sendiri yang tidak sesuai dengan sejarah. Yang dikritik oleh Muhammad Ahmad Khalaful apa? Mustahil Maria anaknya Imron, Maria saudaranya Harun, Harun saudaranya Musa adalah ibunya Yesus. Karena mereka terpisah jarak 1570 tahun. Jadi kalau kita hanya berhenti melihat kesenjangan jarak antara Imron dengan Yesus, terpisah jarak 1500 tahunan, itu logika nalar yang bagus. Pertama kali kita bisa membedakan antara Imron dan Yesus terpaut jarak yang 1500 tahunan. Tapi kalau Anda mau melangkah lebih lanjut seperti yang saya lakukan, Anda akan tahu bahwa yang mengajarkan Yesus keturunannya Imron, keluarga Imron, pertama kali sebelum Islam adalah agama Mani. Mani di sini bukan bahasa Indonesia ya. Ini nama orang abad ketiga di Iran, bukan agama sperma, bukan begitu. Ngawur, bukan. Ya, ini bukan bahasa Indonesia ini bahasa nama orang di abad ketiga orang Iran, orang Persia. Dari apa yang ditulis oleh agama Mani, kita bisa tahu bahwa agama Manilah yang pertama kali menyebarkan ajaran Yesus keluarga keturunan Imron, Yesus cicitnya Imron, Imron punya anak Musa, Musa punya anak Maria, Maria punya anak Yesus. Dan hal ini bergeser sedikit silsilahnya di dalam Al-Quran berubah menjadi Imron punya anak Maria, Maria punya anak Yesus. Ayo berapologetika. Ingat yang mana yang benar, mana yang palsu, mana yang sesat, bisa paham kan? Tuhan Yesus memberkati.